channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 191.195. Mendengar suara gembira Bai Ling, Jia Siwen tertawa kosong. Mungkin hanya Bai Ling yang bisa memahami pentingnya rumput jiwa ilahi. Jia Siwen membuka perkamen itu dengan hati-hati, dan melihat beberapa titik merah ditandai di perkamen itu. Jelas sekali, garis merah ini hampir di semua tempat yang terdapat rumput roh. Ini, Gunung Kunlun. Ketika Jia Siwen melihat tempat ini, dia tiba-tiba ditutupi dengan garis-garis hitam, yang terlalu jauh. Dan apalagi yang lainnya, ukuran Gunung Kunlun saja sudah cukup baginya untuk menemukannya selama beberapa tahun. Bai Ling sepertinya telah melihat pikiran Jia Siwen dan berkata dengan ringan, Gunung Kunlun tidak hanya seperti yang kamu pikirkan. Ada juga beberapa binatang suci yang hidup di kedalaman Gunung Kunlun. Orang-orang ini lebih kuat dari satu, dan pemarah. Jika tidak ada yang bisa menekannya, itu benar-benar terlalu berbahaya, setidaknya dengan kemampuanmu saat ini, bahkan jika kamu menghadapi gelombang kejut dari monster acak, kamu tidak bisa menghentikannya. Jia Siwen tersenyum pahit dan berkata, kamu tidak perlu meremehkanku seperti ini, kan? Saya hanya menyatakan fakta. Bai Ling berkata dengan ringan, lihat di tempat lain yang mengetahui keberadaan rumput jiwa ilahi. Namun setelah melihat sekeliling, tidak ada tempat semudah yang dipikirkan Jia Siwen. Lagi pula, ada benda suci seperti rumput jiwa ilahi, dan makhluk roh di sekitarnya pada dasarnya menjaga di sekitar rumput jiwa. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Tiba-tiba, mata Jia Siwen berbinar, dan dia menunjuk ke sebuah titik di sebelahnya dan berkata, Bai Ling, cepat lihat tempat ini, bisakah kamu mengenali tempat apa ini? Ini seharusnya tempat yang disebut Gunung Feilong, tapi sangat jarang. Lagi pula, di negeri ini, kecuali tempat-tempat dengan aura yang luas, aura di tempat lain tidak cukup untuk dilihat. Bai Ling Dai sedikit mengernyit, katanya, tapi karena ada kemungkinan rumput jiwa ilahi di sini, ayo kita cari. Tidak masalah, tapi tidak sekarang. Aku ada urusan yang harus disibukkan sekarang, dan aku tidak bisa pergi sama sekali. Aku hanya bisa pergi setelah urusan yang ada selesai. Jia Siwen berkata sambil tersenyum masam. Tidak masalah, kamu juga harus memperhatikan peningkatan kekuatanmu, sehingga begitu kamu bertemu dengan makhluk roh yang kuat, kamu masih bisa melarikan diri, setidaknya kamu tidak akan kehilangan nyawamu. Bai Ling masih berkata dengan dingin. Jia Siwen mengangguk dan berkata, saya merasa akan mencapai hambatan. Kemudian, selama saya mengambil langkah lain, saya secara resmi dapat memasuki kondisi kondensasi. Saat dia berkata, Jia Siwen mengepalkan tinjunya, matanya bersinar karena energi. Yah, efisiensi peningkatan ini lumayan. Saat Anda melangkah ke kondisi kondensasi, maka Anda telah resmi memasuki aula budidaya. Bai Ling berkata dengan ringan, karena ketika saatnya tiba, kamu akan mampu mengembangkan seni bela diri energi spiritual, dibandingkan seni bela diri fisik saat ini. Seni bela diri semacam ini bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mematahkan pertahanan melawan makhluk roh yang kuat. Jia Siwen mengangguk, dia duduk bersila di tempat tidur, diam-diam berkultivasi. Saat dia menarik dan membuang napas, aura di sekitarnya menembus ke dalam tubuhnya satu demi satu, tubuhnya tampak ditutupi lapisan cahaya. Film cahaya putih susu terlihat sangat aneh. Bai Ling juga merasakan perubahan pada Jia Siwen, dan bergumam, keberuntungan anak ini sungguh bagus. Jika aku bisa terus melakukannya, maka masih ada harapan bagiku untuk membentuk kembali tubuhku. Dan saat Jia Siwen sedang berlatih, di arena tinju bawah tanah itu. Lapangan tinju bawah tanah pada sore hari jelas tidak semeriah malam hari. Di lapangan tinju bawah tanah yang besar, hanya selusin orang yang menyaksikan pertarungan di dalam kandang, dan terdengar sorakan dari waktu ke waktu. Di panggung pengamatan, lelaki tua berjubah hitam itu masih menunduk dengan tenang, seolah tak kenal lelah. Bum bum bum, pintu anjungan pengamatan diketuk, dan seorang pria masuk dan berkata dengan hormat, Tuanku, sekarang adalah kesempatan terbaik untuk mengambil tindakan. Meskipun sekolah menengah No. 1 Nanceng telah mengatur anggota penjaga, mereka belum melakukannya. Setelah berlari masuk, tidak banyak pengalaman.
Jika kita bergerak sekarang, kita pasti bisa menimbulkan kerugian besar bagi sekolah menengah No. 1 Nanceng. Orang tua berjubah hitam itu berbalik perlahan, matanya yang gelap memandang pria itu seolah-olah tidak ada jiwa dan berkata, "Ya, apakah orang-orang kita sudah diatur?" "Tuanku, saya sudah mengatur segalanya. Selama Anda memberi perintah, kami dapat segera mengambil tindakan." Pria itu berkata dengan hormat. "Kalau begitu, ayo pilih malam ini." Pria berjubah hitam itu berkata dengan ringan, "Pada malam hari, semua orang di Biro Keamanan juga libur kerja. Ketika mereka mendapat berita, mereka tidak akan kembali secepat itu." "Ya, tuanku bijaksana," kata pria itu dengan hormat. "Baiklah, urusan ini terserah padamu. Harus berhasil dan jangan sampai gagal." Suara lelaki tua berjubah hitam itu menjadi sangat dingin. "Untuk berjaga-jaga, biarkan Yu Ying pergi bersamamu. Kepada tuan yang tidak bisa kamu selesaikan, dia bisa membantumu menyelesaikannya." Saat dia berkata, lelaki tua berjubah hitam itu menunjuk sedikit, dan bayangan hitam keluar dengan tenang, bergegas menuju punggung pria itu, dan kemudian menghilang. "Oke, ayo pergi, ini belum terlambat." Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan ringan. "Baik tuanku." Pria itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Saat malam tiba, lampu menyala. Sekolah menengah No. 1 Nanceng sudah memulai belajar mandiri malam hari saat ini. Teman-teman sekelasnya sedang belajar di dalam kelas, dan di luar sekolah, ada lebih dari 20 orang berpakaian hitam berkumpul. Dan orang yang memimpin adalah orang yang berbicara dengan lelaki tua berjubah hitam sebelumnya. Di depan lelaki tua berjubah hitam, lelaki ini penuh hormat, dan di hadapan orang-orang ini, ia menjadi seorang pemimpin. "Guitu, kapan kita akan melakukannya?" Seseorang di belakang bertanya dengan hormat. "Kita akan bicara nanti saat kita masuk, jangan khawatir sekarang." Guitu berkata dengan ringan. "Guitu, bagaimana cara kita masuk? Apa kita ingin buru-buru masuk? Aku khawatir gerakannya terlalu keras." Orang lain berkata dengan cemas. "Hehe, apa yang kamu khawatirkan?" Guitu mencibir, "Masuknya mudah, tunggu saja." Mendengar perkataannya, yang lain hanya berdiri dan menunggu dengan tenang. Waktunya segera menunjukkan pukul 7. Saat ini, seorang satpam berseragam keamanan keluar dari ruang keamanan. Mereka yang melihat penjaga keamanan tiba-tiba menjadi gugup, mereka ingin bersembunyi, tetapi kepala hantu itu melambai dan berkata, "Jangan khawatir, ini milik kita." Mendengar kata-kata tersebut, mereka yang ingin melarikan diri tiba-tiba berhenti. Kepala hantu itu berjalan menuju pintu dan berkata, saat langit menerobos. Penjaga keamanan melihat sekeliling dan berkata, "Itu adalah Hunyuan Hua Sanxing." Mendengar kata-kata akrab ini, orang percaya lainnya segera mengerti, inilah kata sandi dari Sekte Hunyuan. "Tuan Guitu," kata penjaga keamanan dengan hormat. "Yah, apakah kalian semua siap?" Guitu berkata dengan dingin. "Semuanya sudah siap, ada di ruang keamanan." Penjaga keamanan berkata dengan hormat, "Kita bisa langsung melakukannya sebentar lagi." "Bagus, cepat buka pintunya." Guitu berkata dengan cepat. "Ya." Keamanan itu mengangguk dan segera membuka pintu. Guitu dengan cepat berlari masuk bersama anak buahnya. Lebih dari 20 orang bergegas masuk ke ruang keamanan, dan ruang keamanan kecil ini hampir tidak dapat menampung begitu banyak orang. Dan ada beberapa kotak di atas meja di dalam ruang keamanan. Kotak-kotak ini semuanya dalam keadaan terbuka, dan berbagai senjata ditempatkan di dalam kotak tersebut, seperti parang, tongkat listrik, pentungan, dan lain sebagainya. Di kotak lainnya terdapat beberapa rompi anti peluru dan beberapa alat pelindung yang digunakan oleh Biro Keamanan. Peralatannya sangat lengkap, salah satu dari mereka berseru. Untuk aksi ini, Elder Witteret Bones menghabiskan banyak uang untuk membeli banyak barang, ini hanya makanan pembuka, inilah highlightnya. Guitu berkata sambil mencibir. Saat dia berkata, dia mengedipkan mata ke penjaga keamanan, dan petugas keamanan itu mengangguk. Dia dengan hati-hati mengeluarkan kotak hitam dari bawah meja. Kotak hitam itu terkunci di luar, dan sepertinya tidak ada yang istimewa sama sekali. Namun, ketika para pengikut Sekte Hunyuan melihat kotak hitam ini, kecepatan pernapasan mereka meningkat satu persatu, dan mereka sepertinya sudah menebak apa yang ada di dalam kotak ini.
Guitu berjalan menuju kotak hitam dengan ekspresi serius, mengulurkan tangan dan membuka kotak hitam, dan melihat 5 pistol hitam di dalam kotak. Meski model pistol ini agak tua, namun tampilannya sangat terawat, memancarkan kilau dingin di bawah sorotan cahaya. Ada juga hal-hal bagus. Para tetua benar-benar kehilangan darah mereka kali ini. Salah satu dari mereka berseru, "Anda tahu, di dinasti Celestial, pengendalian senjata sangat ketat. Kalau tidak punya kemampuan dan tidak mau membayar harga, apalagi 5 pistol, senapan angin pun sulit dibeli." Dan kali ini, Elder Witeret Bones mengambil 5 secara langsung. Bisa dibayangkan betapa dia menganggap penting tindakan ini. Guitu melangkah maju dan mengambil pistol di tangannya dan bermain dengannya. Ada senyuman dingin di wajahnya, dan dia bergumam, "Hehe, dengan pistol, kali ini aku bisa membunuh setidaknya 100. Saya juga bisa. Aku juga bisa. Bukankah itu hanya membunuh? Terakhir kali aku secara pribadi menghancurkan keluarga. Keluarga mereka benar-benar penuh dengan dosa. Mereka tidak mau bergabung dengan sekte Hunyuan kita. Dosa besar. Titik 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 titik." Orang-orang di belakang berteriak satu demi satu, mereka semua ingin mendapatkan sisa pistol, tetapi mereka tahu bahwa hak distribusi akhir pistol masih di tangan Guitu. Guitu mengarahkan jarinya ke 4 orang itu dan berkata, "Kalian maju untuk mengambil pistol." Orang yang disebutkan namanya segera melangkah ke depan dan tidak sabar untuk maju dan mengambil pistol di tangannya untuk bermain. "Kalian berempat masing-masing akan memimpin tim untuk memblokir pintu masuk dan keluar gedung sekolah." Guitu melambaikan tangannya dan berkata, "Selanjutnya, kamu akan membunuh dari pintu masuk dan keluar. Selain itu, kamu tidak dapat menembak sampai saat kritis. 7 ronde, tidak akan ada lagi setelah selesai." "Ya." Semua orang berkata dengan hormat. "Pergi." Dengan lambaian kepala hantu, orang-orang itu berjalan menuju gedung pengajaran satu demi satu. Saat ini, 2 orang guru penjas sedang berpatroli tak jauh dari pintu gerbang. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melihat lebih dari 20 orang mendekat dengan agresif di kejauhan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Siapa orang-orang ini? Mungkinkah para gangster dari luar sekolah datang untuk mencari masalah?" Guru pendidikan jasmani lainnya bertanya dengan curiga. Ketika Guitu melihat kedua guru pendidikan jasmani ini, ada senyuman dingin di wajahnya dan berkata, "Mari kita bawa kedua guru ini untuk dioperasi dulu, beri saya suntikan." "Membunuh!" Beberapa orang berteriak, dan bergegas menuju 2 guru pendidikan jasmani dengan belati di tangan. Kedua guru pendidikan jasmani itu mengubah wajah mereka dan berkata, "Tidak. Itu guru Hunyuan. Lari. Suruh yang lain datang ke sini." Kedua guru pendidikan jasmani itu berlari ke belakang dengan cepat. Saat mereka berlari, mereka mengeluarkan walkie-talkie di tangan mereka dan berteriak, "Tolong! Tolong! Orang-orang dari sekte Hunyuan ada di sini." Mereka masuk melalui gerbang sekolah. Anggota Satpam yang sedang beristirahat terbangun dalam sekejap. Mereka mengambil peralatan yang telah mereka persiapkan sejak lama dan bergegas keluar dari asrama satu demi satu. Awalnya Jia Siwen sedang tidur siang, ketika mendengar kabar dari walkie-talkie, dia langsung membuka matanya. "Orang-orang ini datang sangat cepat," gumam Jia Siwen. Sambil berkata, dia melompat dari tempat tidur dengan membawa ikan mas, membuka pintu asrama dengan cepat dan berjalan keluar. Ketika dia keluar, Niu Guangyuan juga keluar dari kamar tidur. "Jia tua, sesuatu telah terjadi." Niu Guangyuan berkata dengan gugup. Jia Siwen mengangguk dan berkata, "Saya sudah tahu bahwa tujuan mereka mungkin adalah gedung pengajaran siswa, cepat pergi, jangan buang waktu." Hati Jia Siwen sedikit gugup. Jika sekelompok orang masuk ke gedung pengajaran dan mulai membunuh di dalam kelas, maka kelompok siswa tersebut tidak mungkin dihentikan. Dan saya khawatir beberapa siswa akan ketakutan dan bahkan tidak berani lari. Hal ini tidak mengkhawatirkan, namun ada contoh nyata. Suatu ketika ada sepasang suami istri yang dikejar dan dibunuh oleh orang Hunyuan Jiao. Anak laki-laki tersebut berinisiatif menghentikan gadis tersebut untuk melindungi gadis tersebut, dan terbunuh dengan satu tembakan. Siapa sangka gadis itu langsung ketakutan dengan percikan darah tersebut, dan tentu saja keduanya tewas. Jadi Jia Siwen tidak berani menunda satu detik pun.
Lagi pula, tiba satu detik sedini mungkin bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Meski kedua guru penjas tersebut sudah berusaha sekuat tenaga untuk berlari, namun tetap saja mereka belum bisa menandingi guru-guru lain yang berada di belakang. Mereka langsung terlempar ke tanah, berjuang keras tanpa hasil. Melihat belati itu semakin dekat, keduanya putus asa. Guitu melihat ke arah waktu dan berkata, cepat selesaikan keduanya secara langsung, jika tidak maka akan merepotkan jika orang berikutnya datang. Ya, setelah menerima perintah tersebut, belatinya hendak menembus tenggorokan mereka berdua. Tepat ketika belati mereka hendak menimpa kedua guru pendidikan jasmani tersebut, dua batu besar terbang dari kejauhan dan langsung menghantam kedua belati tersebut. Ledakan. Meski kedua orang itu ingin bersembunyi, kecepatan mereka tidak cukup cepat. Belati di tangan mereka hancur dan terlempar, dan mereka jatuh ke tanah dengan keras. Siapa? Wajah Guitu berubah, dan dia menoleh untuk melihat ke arah mana batu itu terbang dan berteriak dengan tajam. Saya melihat selusin orang berseragam medan perang datang dari kejauhan, dan pemimpinnya adalah Huo Gang. Tikus dari Sekte Hunyuan, aku sudah lama menunggumu. Huo Gang mencibir pada hantu itu, dan berkata dengan ringan, kenapa? Hanya tikus-tikus ini. Tidak menemukan lebih banyak orang. Apakah kamu ingin mencampurkan masalah ini di medan perang? Guitu bertanya dengan acuh tak acuh, saya menyarankan agar Anda tidak terlalu sibuk dengan urusan Anda, jika tidak, nasib Anda akan menyedihkan. Menyedihkan. Kalau begitu aku harus melihat, bagaimana kamu membuatku sengsara. Huo Gang mencibir. Kapten, apa yang kamu lakukan dengan tikus-tikus ini omong kosong. Bunuh saja mereka semua, jika kamu membunuh mereka, kamu dapat kembali untuk menerima penghargaan. Kata seorang pria berotot di belakang Huo Gang dengan bangga. Ya, Kapten, ini semua adalah keterampilan berjalan kelas 2. Jangan ambil siapapun dariku saat kamu menunggu. Aku harus membunuh beberapa lagi. Mungkin aku bisa mengubah keterampilan kelas 1 dan kembali. Maka itu akan terjadi jadilah mulia. Naik, hentikan, jangan bertengkar denganku. Saat Guitu mendengar orang-orang itu mengatakan sesuatu kepadaku, dia sudah menganggap orang-orang di sisinya sebagai orang yang berjasa, tapi bukannya marah, dia malah menunjukkan senyuman mencemooh di wajahnya. Hei, tikus dari Sekte Hunyuan, apa yang kamu tertawakan? Pria berotot itu tiba-tiba berkata sambil tersenyum jahat. Haha, kamu sungguh naif. Guitu berkata sambil tersenyum. Menurutku kamu tidak punya kemampuan apapun lagi, lihat saja aku dan jatuhkan kamu. Pria kuat itu berteriak dengan tajam. Ketika suara itu jatuh, saya melihat kaki orang kuat itu terbanting, dan tubuh besar itu tiba-tiba terangkat ke udara dan menghantam langsung ke kepala hantu itu. Guitu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, ia benar-benar mencari kematian. Saya melihat bahwa dia tidak mengelak atau menghindar, dan malah menyapa pria berotot itu. Ledakan. Tinju kepala hantu itu tiba-tiba menghantam dada orang kuat itu, dan hanya suara teredam yang terdengar. Orang kuat itu terbang terbalik, menghantam langsung ke dinding belakang, dan tiba-tiba dinding itu retak. Ayo, retakannya menyebar seperti jaring laba-laba. Ada. Melihat pemandangan ini, Huo Gang tiba-tiba tidak bisa duduk diam. Dia segera berlari ke arah pria kuat itu dan bertanya dengan gugup, apakah kamu baik-baik saja? Orang kuat itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lemah, Kapten, saya gagal, maaf. Jangan salahkan dirimu sendiri, turunlah dan istirahatlah yang baik. Huo Gang berkata dengan suara yang dalam, saya akan bertemu orang ini. Dengan itu, Huo Gang perlahan berdiri dan menatap kepala hantu itu, matanya penuh dengan niat membunuh. Ketika Guitu melihat ini, dia tahu mungkin sulit untuk masuk hari ini. Dia tampak kedinginan, melambaikan tangannya dan berkata, kalian berempat segera pergi ke gedung pengajaran, dan kalian harus membunuh siswa-siswa itu sampai ke titik di mana. Ya, keempat anggota regu yang telah menerima perintah mulai bergerak dan berlari menuju gedung pengajaran dengan cepat. Ekspresi Huo Gang berubah, dia berteriak dengan tajam, semua orang akan menghentikan mereka. Jangan biarkan mereka masuk ke gedung pengajaran. Setelah mendapat pesanan, sekelompok orang secara alami berhenti di 4 tim.
Sudut mulut Gu itu sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman dingin dan berkata, "Hehe, tidak ada gunanya, bagaimana kamu bisa menghentikannya?" Huo Gang menyaksikan pertempuran antara anak buahnya dan anak buah Gu itu. Bawahan dari kedua belah pihak memiliki seni bela diri mereka sendiri, dan mereka telah memainkan pertarungan seni bela diri bersama. Pergerakan di luar pun menarik perhatian para siswa di gedung pengajaran. Mereka menoleh dan melihat ke bawah, menyaksikan pertarungan antara kedua belah pihak. "Aku pergi, tampan sekali. Penjaga keamanan kita hebat. Bagaimana kelompok tikus yang bersembunyi di kegelapan ini bisa mengalahkan orang-orang kita?" Itu dia. Para penjaga memukuli orang-orang ini sampai habis. Melihat situasinya, memang benar orang Hunyuan Jiao sedikit lebih kuat, tapi saya yakin penjaga kita pasti bisa mengusir orang-orang ini. Titik 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 titik. Saat semua orang berdiskusi, pertempuran di bawah ini secara bertahap memasuki tahap yang sangat panas. Melihat Gu itu tidak bisa menyerang, dia tiba-tiba menjadi cemas. Lagi pula, guru di sini pasti sudah memberitahu Biro Keamanan tentang hal ini. Jika kemunduran tidak diselesaikan dalam waktu 1,5 jam, Biro Keamanan akan tiba, dan situasi mereka akan menjadi sangat berbahaya. Tidak, semua orang akan meminum obat untukku, dan segera mengambil keputusan. Gu itu berteriak dengan tajam. "Iya, bos." Pengikut Sekte Hunyuan mengeluarkan botol kaca dari dada mereka. Botol kaca itu masih berisi ramuan berwarna merah darah, yang terlihat menakutkan. Ekspresi Huo Gang berubah dan dia berteriak dengan tajam, "Ayo pergi bersama. Jangan biarkan mereka meminum ramuan itu." Ya, semua penjaga bergegas keluar, dan satu persatu bergegas menuju penjaga keamanan. Mereka ingin membalikkan ramuan itu. Namun kecepatan mereka masih jauh lebih lambat. Pengikut Sekte Hunyuan membuka botol kaca satu demi satu dan menuangkan cairan berwarna merah darah langsung ke tenggorokan mereka. Setelah cairan berwarna merah darah turun, para pengikut Sekte Hunyuan tiba-tiba menundukkan kepala, tubuh mereka tidak bergerak, seolah-olah mereka sudah mati. Detak jantung Huo Gang tiba-tiba berhenti berdetak, dia tahu bahwa segala sesuatunya berkembang ke arah yang tidak dapat diprediksi. Gu itu memandang bawahannya dengan kepala tertunduk, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman dingin. "Hehe, lanjutkan, pelayanku." Saya melihat pengikut Sekte Hunyuan perlahan mengangkat kepala. Yang mengejutkan adalah mata mereka menjadi merah, namun kulit mereka membiru, dan sepasang bola mata menghantam rongga mata mereka seperti dua bola kaca. Mengaum. Ada suara gemuruh di mulut mereka, dan otot-otot di tubuh mereka membengkak, tampak sekeras batu. Huo Gang menatap mata orang-orang itu, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada apapun di mata orang-orang ini kecuali pembunuhan. Ketika para siswa di gedung pengajaran melihat pemandangan ini, mereka menjadi gempar. "Aku pergi, apa itu? Kelihatannya mengerikan, kan?" Suara mereka sangat menakutkan, sepertinya ada binatang yang mengaum, sangat menakutkan. Kurasa setelah mereka meminum ramuan itu, mereka kehilangan akal sehat dan menjadi seperti binatang buas, monster yang hanya tahu cara membunuh. Bukankah itu mirip dengan Resident Evil? Memang. Huo Gang menatap orang-orang dengan mata merah, mengertakkan gigi dan berkata, "Orang-orang ini telah menjadi monster. Semua orang akan membunuhku tanpa ampun." "Ya, Kapten." Setelah menerima perintah Huo Gang, orang-orang di medan perang mengangguk sebagai jawaban. Semua mata mereka tertuju pada mereka yang telah menjadi monster. "Lakukan." Salah satu dari mereka berteriak dengan tajam. Begitu suara itu turun, dia menginjak telapak kakinya dan bergegas menuju monster itu terlebih dahulu. Menghadapi serangannya, salah satu monster itu meraung, mengangkat cakarnya sendiri dan langsung meraihnya ke depan. Ledakan. Tinjunya bertabrakan dengan cakar yang tajam, dan cakar yang tajam itu memotong daging dan darah di tangannya. Darah merah cerah perlahan terlepas dari kulit dan menetes ke tanah. Pria itu menghela nafas kesakitan, dan rasa sakit yang hebat itu seperti pisau menusuk punggung tangannya, hampir tulangnya akan dipotong. Monster ini agak kuat. Huo Gang memandang monster-monster ini dengan sungguh-sungguh dan berkata, orang-orang dari Sekte Hunyuan sebenarnya sedang mempelajari hal-hal ini. "Kapten, apa yang harus saya lakukan?" Yang lain mengalihkan pandangan ke Huo Gang dan bertanya.
Huo Gang mengertakkan gigi dan berkata, semua orang pergi bersama. Tidak peduli seberapa kuat monster ini, mereka berubah menjadi manusia. Saya tidak percaya mereka bisa sekuat langit. Ya. Semua orang menembak satu demi satu dan mengepung monster itu. Guitu mencibir, kamu ingin mengepung. Bodoh. Ayo ikut aku dan bunuh semua orang yang menghalangi ini. Mengaum. Monster-monster itu mengaum, dan berjalan menuju orang-orang itu selangkah demi selangkah. Beberapa monster di depan menghentikannya, dan selusin monster yang tertinggal perlahan berjalan ke atas menuju gedung pengajaran. Tujuan monster ini adalah untuk membunuh semua siswa. Ketika para siswa melihat monster datang, ekspresi mereka berubah drastis. Tidak bagus. Monster-monster itu menuju ke kelas kita. Apa yang harus saya lakukan? Mengerikan. Tolong. Sudah berakhir, semuanya, lari. Teman-teman sekelasnya tiba-tiba menjadi gelisah, satu persatu berdiri dari tempat duduknya dan berlari keluar. Bahkan para guru pun merasa kewalahan dan belum dilatih dalam aspek ini. Mengaum. Monster yang berjalan cepat telah tiba di atas. Mereka berjalan menuju ruang kelas selangkah demi selangkah, dan masih ada lebih dari selusin orang di ruang kelas yang masih mengemasi barang-barang mereka. Ketika mereka melihat monster itu berdiri di depan pintu, mereka berteriak ketakutan dan berlari menuju pintu dengan cepat. Monster itu tidak peduli jika kamu melarikan diri, dia berjalan menuju siswa selangkah demi selangkah, mengangkat cakarnya yang tajam dan menarik langsung ke tubuh siswa. Dengan tubuh rapuh para siswa ini, jika tergores cakar yang tajam, hampir pasti mereka akan mati. Ketika seorang gadis sedang melarikan diri, dia tiba-tiba diganggu oleh sapu di samping pintu, dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Ah! Melihat monster yang mendekat, dia tiba-tiba berteriak ketakutan, berusaha mati-matian untuk merangkak keluar, tetapi tangan dan kakinya lunak dan dia tidak bisa memanjat. Monster itu perlahan mengangkat cakarnya yang tajam, dan sedetik berikutnya, tiba-tiba menepuk kepala gadis itu. Jika ini cakar yang kuat, batu pun akan mudah patah, apalagi kepala seseorang. Tepat ketika cakar tajam hendak menembak kepala gadis itu, sebuah telapak tangan tiba-tiba terulur, meraih tangan gadis itu dan menariknya keluar. Ledakan. Hanya terdengar suara keras, cakar monster itu jatuh dengan keras ke lantai, dan lantai tanah difoto dengan cetakan telapak tangan yang besar. Gadis itu terengah-engah karena terkejut. Dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa dia adalah seorang remaja yang tampan. Dan orang ini adalah Fang Xiyu. Ayo cepat, Fang Xiyu berkata dengan sungguh-sungguh kepada gadis itu. Gadis itu mengangguk dan terhuyung berdiri dan berlari ke depan. Ketika monster itu melihat mangsanya melarikan diri, dia tiba-tiba menjadi marah, dan dia meraung di mulutnya, dan mengejarnya ke arah di mana Fang Xiyu dan yang lainnya pergi. Meski kecepatannya tidak terlalu cepat, namun Fang Xiyu membantu gadis itu menjadi tidak bahagia. Melihat monster itu mendekat selangkah demi selangkah dari belakang, gadis itu sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah. Jika bukan karena Fang Xiyu yang mendukungnya, dia mungkin akan jatuh ke tanah. Fang Xiyu melihat ke depan, dan teman sekelasnya sudah berlari ke tangga. Hampir mustahil bagi mereka untuk datang dan menyelamatkan mereka. Lagi pula, tidak ada yang mau mengambil risiko untuk menyelamatkan dua orang yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Fang Xiyu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, pergilah dulu, aku akan menghentikannya. Tidak. Gadis itu terkejut dan meraih tangan Fang Xiyu dan berkata, ayo pergi bersama. Jika kita ingin pergi bersama, aku khawatir kita berdua tidak bisa pergi. Fang Xiyu berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, saya telah mempelajari beberapa seni bela diri, itu akan baik-baik saja. Setelah berbicara, Fang Xiyu tiba-tiba berbalik dan langsung menyapa monster itu. Ketika monster itu melihat seseorang berani berlari ke arahnya, jejak niat membunuh muncul di matanya. Mengaum. Terdengar suara gemuruh dari mulut monster itu, dan dia mengangkat cakarnya tinggi-tinggi dan menebas tepat di atas kepala sang alkemis. Hati Fang Xiyu penuh ketegangan, tetapi ketika cakar itu jatuh, dia tiba-tiba merasakan metode penanggulangan muncul di benaknya. Saya melihat satu sisi sosoknya, dan cakar tajamnya menggosok tubuhnya dan menghantamkannya ke tanah. Kesempatan bagus. Fang Xiyu mengertakkan gigi,
mengepalkan kelima jarinya, dan menghantamkan tinjunya ke pintu monster itu. Ledakan. Dia hanya mendengar suara teredam, dan monster itu dipukul mundur. Ada efeknya. Fang Xiyu senang, selama itu berpengaruh pada monster ini, maka dia punya kesempatan untuk membunuhnya. Mengaum. Namun, ketika monster itu sadar kembali, terdengar raungan marah di mulutnya. Rasanya sangat tidak nyaman jika dipukul dengan cara seperti ini. Cakarnya ditepuk lagi, kecepatannya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Wajah Fang Xiyu berubah, menghadap telapak tangan yang ada di depannya dalam sekejap mata, dia hanya bisa tanpa sadar mengangkat tangannya untuk melawan. Ledakan. Setelah mendengar suara teredam, Fang Xiyu tertembak dan terlempar keluar, terbanting keras ke dinding di belakang, dan mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Sial, kecepatan ini cukup cepat. Fang Xiyu bergumam sambil memegangi dadanya erat-erat. Mencium bau darah yang kuat dari batu giok alkemis, monster itu tiba-tiba menjadi lebih bersemangat, dan dia hendak berjalan menuju batu giok alkemis. Aku khawatir kali ini sudah berakhir. Fang Xiyu memandang monster yang mendekat dengan mata putus asa. Guru, aku juga tidak mempermalukanmu. Fang Xiyu melihat cakar yang mendekat dan perlahan menutup matanya, menunggu kematian datang. Itu benar-benar tidak membuatku malu. Sebuah suara datar terdengar di telinga Alkimia, dan Alkimia langsung membuka matanya dan melihat ke depan. Saya melihat seorang pria muda berdiri di depan monster itu. Cakar monster itu diblokir dengan kuat oleh lengan pemuda itu, dan dia tidak bisa bergerak maju sama sekali. Melihat wajah yang dikenalnya, Fang Xiyu sangat gembira dan berteriak, "Guru!" Benar sekali, orang yang datang adalah Jia Siwen. Jia Siwen tersenyum dan berkata, "Fang Xiyu, bawa gadis itu pergi dulu, dan aku akan menghentikan monster ini." Bagus. Fang Xiyu mengangguk dan berkata. Saat dia berkata, Fang Xiyu berlari ke arah gadis itu, meraih tangannya dan berkata, "Ayo pergi dulu." Gadis itu tertegun sejenak, lalu mengangguk, dan mengikuti giok alkemis itu dengan langkah cepat menuju kejauhan. Melihat Fang Xiyu dan mereka berdua pergi, perhatian Jia Siwen terfokus pada monster di depannya. Jia Siwen menyipitkan matanya sedikit, dan dia merasakan nafas aneh pada monster di depannya. Nafas ini agak mirip aura, namun membuat Jia Siwen merasa jijik. Ini adalah energi iblis. Suara Bailing bergema di benak Jia Siwen. Ini sangat mirip dengan energi roh, tetapi hanya ras iblis yang dapat menyerap dan menggunakannya. Ras manusia kita tidak dapat menyerap energi iblis sama sekali. Begitu kita menyerap energi iblis, kita malah akan menyerapnya. Ini akan berdampak besar pada manusia. Kalau begitu, bisakah dikatakan bahwa dunia manusia telah bercampur dengan iblis? Ekspresi Jia Siwen berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Iblis sudah ada di dunia manusia, tapi kamu tidak mengetahuinya. Sekarang sepertinya iblis sudah sedikit siap untuk bergerak. Saya khawatir mereka masih punya ide tentang dunia manusia. Bailing berkata dengan dingin, mereka harus dihentikan. Jika tidak, pertempuran berikutnya antara dunia manusia dan dunia iblis tidak akan terhindarkan. Sepertinya tangan hitam di balik sekte Hunyuan harus ditemukan. Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak akan langsung memberitahu Biro Keamanan tentang keseriusan masalah ini. Jika dia mengatakan itu, Biro Keamanan mungkin akan menangkapnya karena neurosis. Pertama, selesaikan iblis setengah manusia ini. Mereka telah meminum ramuan yang mengandung energi iblis. Energi iblis telah menyerang tubuh mereka. Mereka hampir tidak ada bedanya dengan monster. Bailing berkata dengan dingin, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, begitu mereka dibiarkan menyebarkan energi sihir, maka lebih banyak orang akan terkorosi menjadi monster yang merepotkan. Jia Siwen mengangguk, kakinya terbanting, tubuhnya melesat seperti bola meriam, dan dia berada di belakang iblis setengah manusia itu dalam sekejap mata. Walaupun iblis setengah manusia itu masih terlihat seperti manusia, namun kecerdasannya rendah, entah seberapa besar. Saat dia perlahan berbalik, tinju Jia Siwen telah mencapai dadanya. Tertawa. Tinju Jia Siwen dengan mudah menembus dada iblis setengah manusia itu, dan langsung mematahkan dada setengah manusia itu melalui lubang besar. Iblis setengah manusia itu perlahan jatuh ke tanah, kabut hitam keluar dari tubuhnya.
Suara Bailing terdengar di benak Jia Siwen, itulah energi iblis, gunakan energi roh untuk memurnikannya secara langsung. Tidak boleh dibiarkan muncul di dunia manusia. Hati Jia Siwen tercengang, dan Bailing akan sangat cemburu, maka energi iblis ini pasti harus dimusnahkan. Dengan tamparan telapak tangannya, roh putih krem langsung keluar dari tangannya, berputar menuju energi sihir hitam. Meskipun energi iblis hitam ingin melawan, itu sama sekali bukan lawan dari energi roh, ia dengan mudah terjerat oleh energi roh dan langsung musnah. Akhirnya terselesaikan, Jia Siwen berkata sambil menghela nafas lega. Masih ada lebih dari 20. Suara Bailing terdengar di benak Jia Siwen, beberapa siswa terluka. Jika kita melanjutkan, tidak ada siswa yang bisa melarikan diri. Saya mengerti. Jia Siwen mengangguk dan segera berlari ke atas. Ketika dia sampai di lantai 2, dia melihat iblis setengah manusia itu berjalan menuju sekelompok siswa selangkah demi selangkah. Sekelompok siswa mati-matian berlari menuju koridor, namun kerumunan itu terlalu ramai, tidak ramai sama sekali. Masuk. Melihat iblis setengah manusia itu hanya berjarak belasan meter darinya, mata para siswa di tingkat terluar dari kerumunan itu penuh dengan ketakutan. Saat iblis setengah manusia mendekat, telapak tangannya langsung menembus dada iblis setengah manusia itu. Iblis setengah manusia, yang masih agresif, langsung jatuh ke tanah, dan awan kabut hitam keluar dari mayatnya. Berlari menuju kejauhan. Tetapi ketika kabut hitam baru saja keluar, aura putih susu keluar, menghancurkannya dengan mudah, dan menghilang sepenuhnya di dunia. Kamu lari ke bawah dulu, monster di bawah sudah dibersihkan olehku. Jia Siwen memandangi sekelompok siswa yang tercengang dan berkata, jangan dihalangi di koridor, pastikan siswa di atas pergi dulu. Setelah berbicara, Jia Siwen dengan cepat berbalik dan berlari menuju tangga. Ketika Jia Siwen pergi, sekelompok siswa bereaksi perlahan. Itu, sepertinya itu guru Jia, kan? Ya, itu adalah guru Jia Siwen, yang menjadi juara pertama kompetisi pencak silat kemarin. Aku pergi. Aku benar-benar seorang master. Pukulan ini menembus dada monster itu. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk ini? Tampan sekali. Jika Tuan Jia adalah pacarku, maka dia pasti sangat aman. Titik. Pujian dari para siswa tersebar ke seluruh lantai, dan mereka juga sangat mengikuti perkataan Jia Siwen dan menyerahkan tangga agar siswa di lantai atas dapat turun dengan cepat, yang juga menjamin keselamatan sebagian besar siswa. Gedung pengajaran ini telah dibersihkan, membunuh lebih dari selusin setan setengah manusia dan menyelamatkan banyak siswa. Ketika Jia Siwen berdiri di lantai paling atas dan membunuh iblis setengah manusia terakhir di gedung pengajaran ini, batu besar di hatinya juga banyak yang mengendur. Dia menoleh dan melihat ke gedung pengajaran di sisi lain. Gedung pengajaran di sisi lain diperuntukkan bagi kelas 2 dan 1. Gedung pengajaran di sana lebih besar dan jumlah siswanya jauh lebih banyak. Meskipun seseorang telah pergi ke sana untuk membantu, para guru pendidikan jasmani yang tidak bersenjata dan orang-orang di medan perang bukanlah lawan iblis sama sekali. Hanya dalam beberapa pukulan, mereka dipukul maju mundur, dan energi magis gelap menembus ke dalam tubuh mereka, membuat mereka merasa bahwa tubuh mereka sangat lemah. Jia Siwen mengerutkan kening, dia tahu bahwa pada akhirnya dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menghadapi iblis setengah manusia ini. Jika tidak ada ki spiritual, mustahil untuk memurnikan ki iblis dalam iblis setengah manusia. Mata Chen Long menatap iblis setengah manusia di depannya. Dia sedikit terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ada luka besar dan kecil di sekujur tubuhnya. Kelihatannya mengejutkan, dan darah terus mengalir dari lukanya. Mengalir keluar dan jatuh ke tanah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.